tentunya adalah kebahagiaan menjadi nilai awal yang harus dimiliki. Nah, ketika di dalam hubungan rumah tangga ini rasa bahagia sulit didapat, maka tidak menutup kemungkinan ini menjadi bagian daripada seseorang secara diam-diam menjalin hubungan dengan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 penyebab istri diam-diam menjalin hubungan rahasia. Ini tentunya adalah hal yang memang sangat tidak kita inginkan, apalagi ketika kita sudah betul-betul berada dalam satu ikatan sakral, yaitu ikatan pernikahan ya. Ini tentunya adalah masuk daripada pengkhianatan sebuah rasa cinta. Nah, ini kita akan bahas penyebab-penyebabnya itu apa saja sih, sehingga seorang pasangan tega ya membohongi pasangannya atau mengkhianati cinta pasangannya di luar pengetahuan pasangan maksudnya. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat Kang Kumis tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Hal yang pertama yang mungkin bisa saja terjadi ketika awal mula Anda mendapatkan seorang wanita atau siapapun ya, si pria mendapatkan wanita atau si wanita mendapatkan pria, ini dalam keadaan ada orang ketiga sebelumnya ya. Artinya memang secara diam-diam pada saat itu seseorang ini sudah memiliki seseorang sebelum mengenal Anda. Maka pada saat di dalam kehidupan rumah tangga Anda ada sedikit masalah, orang itu akan timbul. Itu mungkin bisa juga disebut seorang mantan ya. Ketika Anda mendekati seorang pacar yang sedang berpacaran, lalu entah apa yang terjadi, entah apa yang ia pikirkan, tiba-tiba si dia memilih Anda. Nah ini, maka tidak menutup kemungkinan ketika kehidupan dengan Anda ini sedikit ada masalah, maka ia akan mudah mencurahkan permasalahannya kepada si mantan. Ini logika dong, ya. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, bisa jadi apa yang kita alami atau apa yang dialami oleh seseorang saat ini adalah bukan cinta yang sebenarnya. Artinya memang secara diam-diam dia sudah memiliki cinta lain. Jadi cinta terhadap Anda ini karena adanya dorongan-dorongan lain yang di luar pengetahuan Anda. Banyak hal, nanti kita akan bahas lebih jauh, lebih detail ya. Ini yang kedua. Itu masuk yang ketiga, mungkin itu terjadi adalah karena adanya dorongan-dorongan materi. Ketika cinta sudah tidak berlabuh, maka tidak menutup kemungkinan materi pun menjadi hal nomor 2 pada akhirnya. Ya, karena ketika bicara cinta ini sebetulnya cinta adalah rasa. Rasa ini tidak bisa dibungkus dengan apapun kecuali timbulnya rasa perhatian satu sama lain. Jadi soal rasa ini memang sulit, tidak bisa dibungkus dengan apapun. Kalau toh dibungkus, ini tetap akan ketahuan lama-lama. Ketika bicara tentang perasaan, ini hanya mampu berpadu dengan perasaan. Lalu yang keempat, bisa jadi ketika seseorang mencintai seseorang ini karena orang tua, karena saudara, bisa jadi. Jadi pada akhirnya memang apa yang selama ini ia jalani adalah ia bukan sebagai dia. Ya, tapi ia selama ini harus berperan menjadi orang lain ya demi kepentingannya. Atau bisa jadi demi saudara itu tadi ya. Jadi seseorang ini memang tidak bisa berperan menjadi orang lain, terutama dari sisi perasaan dalam waktu lama ya. Mau tidak mau ada kalanya jenuh ketika seseorang harus terus-menerus menjadi orang lain. Yang kelima, bisa jadi pernikahan yang ia lakukan hanya semata-mata untuk menutupi hal-hal yang tidak pantas diketahui umum. Ya, ini tidak perlu saya jelaskan, cuman ada mungkin sebagian orang yang memang menikahnya karena itu. Jadi bukan atas dasar cinta yang sebenarnya, tapi karena demi sesuatu hal.
Yang keenam ini adalah martabat. Jadi bisa jadi karena hal tersebutlah seseorang rela mencintai atau disatukan dengan orang yang tidak dicintainya. Ini adalah hal yang sangat sulit ya untuk kita menerima. Walaupun memang tidak sedikit orang mengatakan bahwa cinta bersemi sambil berjalan. Tapi kalau di dalam perjalanan itu tidak ada pemupukan, maka gersang juga pada akhirnya. Yang ketujuh, jelas ketika seseorang tidak bahagia, ini tidak bisa ditawar dengan cara apapun. Karena ini ketika seseorang menjalani kehidupan rumah tangga, tentunya adalah kebahagiaan menjadi nilai awal yang harus dimiliki. Nah, ketika di dalam hubungan rumah tangga ini rasa bahagia sulit didapat, maka tidak menutup kemungkinan ini menjadi bagian daripada seseorang secara diam-diam menjalin hubungan dengan orang lain. Dalam arti hubungan-hubungan yang bersifat cinta, ya. Nah, itulah 7 hal ya yang harus kita pahami, bahwa sebetulnya ketika bicara cinta itu temunya adalah ya, titik temunya adalah sebetulnya seputar masalah perasaan. Ya, masalah yang lain itu hanyalah bumbu. Tapi ketika bumbu terlalu banyak juga tidak enak, terlalu sedikit juga tidak enak. Ya. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Gemis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Gemis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.